Penerima beasiswa itu punya beberapa kategori. Yang pertama, mahasiswa yang memiliki prestasi. Yang kedua, itu mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Atau yang ketiga, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Bang Denius. Selamat datang di channelku. Aku suka ngebahas topik-topik perkuliahan dan personal branding. Monggo buat kalian yang berkenan silahkan subscribe channel ini supaya makin banyak subscribernya, apalagi lah ya. Berbicara tentang beasiswa, siapa sih yang gak pengen beasiswa ya? Kayaknya semua orang kalau dikasih kesempatan beasiswa pasti nerima. Alasannya kenapa? Ya beasiswa ini sangat membantu banget ya, karena selain kita dapat duit atau uang saku, kita juga dapat pelatihan dan kita juga dapat jaminan kerja. Misalnya ada kontrak lah gitu ya, habis lulus kita kerja di perusahaan pemberi beasiswanya. Nah, beasiswa ini artinya apa sih? Beasiswa adalah bantuan atau dana yang diberikan oleh perusahaan atau seseorang kepada seseorang. Biasanya kategori penerima ini ada dua. Yang pertama itu untuk mahasiswa yang berprestasi. Yang kedua untuk mahasiswa yang kurang mampu, dan ada juga yang ketiga, biasanya ini umum ya, jadi nggak ada persyaratan yang spesifik gitu. Nah, apakah beasiswa ini juga berlaku untuk mahasiswa baru atau hanya untuk mahasiswa yang udah lama aja gitu, atau juga ini berlaku untuk mahasiswa yang akhir yang lagi nyusun skripsi? Nah, kabar baiknya beasiswa ini nggak hanya untuk mahasiswa yang lagi menjalanin semester 2 ke atas. Ada juga yang pemberi beasiswa ngasih ke maba, ada juga yang ke mahasiswa akhir yang lagi nyusun skripsi. Lebih tepatnya adalah beasiswa untuk mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Jadi ini tergantung dari pemberi beasiswa. Nah, mungkin kalian yang tahun ini lagi struggling gitu buat ngejar beasiswa, tapi bingung gitu apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah, ini dia tips persiapan beasiswa 2021 buat kalian yang lagi hunting beasiswa. Perlu aku ingatkan dulu, mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah nyoba beasiswa, tapi sampai saat ini belum dapat hasil. Aduh, gimana ya? Mungkin nasibmu memang gitu ya, nggak dapat beasiswa. Habisinlah duit orang tuamu, atau nggak cari kerja lah sana bayar kuliahmu. Canda kakak. Satu hal yang perlu ku ingatkan buat kalian yang sampai sekarang belum beruntung gitu ya mendapatkan beasiswa, bahwa ya ingat, ketika kamu gagal sekali itu bukan berarti bahwa kamu akan gagal selanjutnya. Kalau kamu coba nyoba sekali gitu, ingat bahwa pendaftar beasiswa itu, satu beasiswa itu bisa nyampe ribuan, bisa nyampe ratusan peminatnya atau pendaftarnya. Jadi ya wajar aja ketika memang kamu gak berhasil, lihat sainganmu, mungkin mereka lebih bagus, lebih layak diterima dibanding kau, karena ya mungkin mereka punya kompetensi yang lebih tinggi daripada sendiri. Jadi ketika gagal sekali ya jangan langsung menyimpulkan bakalan gagal selanjutnya. Enggak, ini malah seharusnya kamu motivasi bahwa kamu bisa ambil pembelajaran dari kesalahan-kesalahan yang kamu udah ambil ya. Kalau mau ambil atau minta feedback dari para penyeleksinya, tanyain apa yang menjadi kekuranganku supaya memperbaiki untuk beasiswa-beasiswa selanjutnya. Jadi the best way to get scholarship is to try and keep trying. Maksudnya adalah jalan terbaik untuk mendapatkan beasiswa adalah mencoba dan terus mencoba. Siapa tahu sekali lagi kamu mendaftar beasiswa itu, siapa tahu kamu beruntung, tapi karena kamu udah putus asa duluan, ya padahal tinggal selangkah lagi kamu malah mundur, ujung-ujungnya nggak diterima. Makanya tetap coba dan mencoba apapun beasiswa yang bisa kamu coba. Ini dia tips persiapan beasiswa 2021 buat kamu yang lagi hunting beasiswa. Para pemberi beasiswa itu pasti selektif banget. Mereka bakalan ngelihat siapa orang yang cocok diterima, siapa value peserta yang cocok dengan value perusahaan, atau siapa yang sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat sehingga mereka bisa mengapresiasi si peserta ini. Nah, pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalamanmu dari selama kegiatan di kampus, organisasi, kepanitiaan, volunteer, ataupun ya perlombaan penghargaan. Kamu juga bisa membuat suatu platform yang itu berdampak pada publik, sehingga kamu bisa mengangkat platform ini sebagai salah satu kontribusi yang pernah kamu lakukan di kalangan masyarakat. Nah, untuk pengalaman sendiri, kamu bisa cantumin di CV-mu, atau mungkin sekarang sosmed yang menjadi tempat orang untuk mempromosikan diri pada perusahaan adalah lewat sosmed LinkedIn-nya, sehingga ketika recruiter melihat CV-mu, di awal-awal dia langsung tertarik dengan kamu.
Jangan sampai beasiswa yang datangi kau, ya nggak mungkin juga sih. Kecuali kau memang ya peserta istimewa ya, jadi kau yang diincar gitu. Tapi kalau kau biasa-biasa aja, tolonglah sadar diri gitu. Kalau bisa kau yang ngejar beasiswa, kau yang nyari beasiswa, bukan beasiswa yang nyari kau. Oke? Ini kamu bisa dapatkan dari mana aja, bisa lewat Google, internet, ataupun lewat sosial media. Kalau kamu mahasiswa, kamu pasti punya organisasi mahasiswa di kampusmu, baik itu di tingkat himpunan, BEM fakultas ataupun BEM tingkat univ. Biasanya mereka ini selalu memposting postingan-postingan tentang beasiswa, dan mereka pasti sudah ngefilter mana beasiswa yang itu masih berlaku, masih aktif, dan cocok untuk mahasiswa-mahasiswa di Brawijaya. Jadi tinggal follow aja akun-akun ini supaya kamu dapat informasi tentang beasiswa-beasiswa itu. Hampir semua beasiswa itu selalu memberikan beasiswa rutin setiap tahun, dan hampir juga setiap bulan dalam 1 tahun itu ada beasiswanya. Ketika kamu sudah punya kalender beasiswanya, kamu bisa mempersiapkan mana beasiswa terdekat, mana yang perlu aku ambil. Penerima beasiswa itu punya beberapa kategori. Yang pertama, beasiswa itu biasa dikasih kepada mahasiswa yang memiliki prestasi. Yang kedua, beasiswa itu dikasih untuk mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Atau yang ketiga, itu mahasiswa yang secara umum, maksudnya tidak punya persyaratan khusus. Jadi kamu tinggal sesuaiin. Semisal kamu memang mau beasiswa yang berprestasi, berarti ya kamu harus punya prestasi. Misal kamu ya mau ngejar beasiswa yang kurang mampu, berarti pastikan bahwa kamu memang kurang mampu. Nanti biasanya itu diminta bukti dari kepala desa ataupun slip gaji orang tuamu. Kalau umum ya biasanya ya menyesuaikan persyaratannya ya. Jadi sesuaikan apa tipe beasiswa yang pengen kamu incar. Pemberian beasiswa itu beda-beda ya. Ada yang ngasih beasiswa cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, ada juga yang berkali-kali, atau lebih tepatnya 4 tahun selama kamu masih kuliah. Jadi itu tergantung dari para pemberi beasiswanya. Ya kalau aku saran silakan ambil beasiswa yang memberikan 4 tahun ke atas. Jadi kamu nggak terlalu pusing gitu mikirin beasiswa selanjutnya, biaya kuliah selanjutnya, karena sudah didanai selama 4 tahun atau sampai kamu lulus.